everyone, welcome back again to my class DIY, Teaching English for Young Learners. Previously, we have learned several theories from some experts. For this meeting, we will not learn any theories again, but I'm going to give you new material, which is about teaching listening to young learners or for young learners. So, without further ado, let's take a look. Okay, as we know, there are 4 language skills such as listening, speaking, reading, and writing. Jadi kita udah tahu ya ada 4 skill bahasa ya yang harus dikuasai tentunya sebagai pengajar atau guru bahasa Inggris. Nah, kita akan mulai dengan listening skillnya ya, karena kita kan topiknya tentang teaching listening for young learners. Okay, next. There are 4 major topics that will be discussed. The first topic is about what is listening. The second topic is about background to the teaching of listening. The third topic is about the development of listening skill. And the fourth topic is about classroom techniques and activities. Okay, later on I will give you or explain you one by one. Well, without any further ado, let's jump right into the first topic, which is about what is listening. But before I explain about what is listening, let's first differentiate between listening and hearing. Hearing is different from listening. Hearing refers to the actual perception and processing of sound in order to be able to listen. Jadi maksudnya di sini hearing atau pendengaran ini mengacu pada persepsi dan pemrosesan suara yang sebenarnya untuk dapat mendengarkan. And then when we talk about language learning, we often talk about the 4 language skill. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti listening, reading, speaking, and writing. Nah, in this case, listening and reading are receptive skill because the focus is on receiving information from an outside source. Ya, maksudnya di sini listening dan reading ini adalah keterampilan reseptif ya. Kenapa? Karena fokusnya itu adalah menerima informasi dari sumber luar. Ya, jadi informasi dari sumber luar. Meanwhile, speaking and writing are productive skills because the focus is on producing information. Nah, berbeda dengan listening dan reading, speaking dan writing ini lebih atau merupakan keterampilan produktif yang dimana fokusnya menghasilkan informasi. Kalau tadi menerima informasi, ini menghasilkan informasi. By listening, children are preparing to replicate the sound when they speak. Ya, jadi dalam listening ini atau dengan listening ini, anak-anak bersiap untuk meniru suara ketika mereka berbicara. Jadi mereka berbicara dulu, kemudian setelah mendengarkan apa yang mereka bicarakan, mereka meniru suara tersebut. In addition, listening comprehension skill can prepare students to develop their reading comprehension skill. So that's why listening can be called as a foundation for other skills. Nah, selain keterampilan menyimak, dapat mempersiapkan siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca, pemahamannya. Sehingga oleh karena itu, menyimak dapat disebut sebagai landasan bagi keterampilan yang lain. Jadi, dasar dari keterampilan lain listening ini. Tanpa listening, yang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik ya. Okay, now let's move on to the second topic, which is about background of teaching of listening. In this topic, we are going to learn about learning channels. So, what is learning channels? Learning channels are a prepared way that children can receive and process information. Jadi di sini learning channel atau saluran belajar ini adalah cara yang disukai anak-anak untuk menerima dan memproses informasi.
Teachers of young learners need to be familiar with these three main learning channels such as auditory, visual, and tactile. So what are the differences between these three learning channels? Okay, let's discuss them one by one. The first learning channel is auditory. Auditory learners are better able to receive materials when it is presented in auditory format, such as listening to someone who reads story aloud. Nah, di sini siswa auditori atau pembelajar auditori lebih mampu menerima materi ketika disajikan dalam format auditori atau format suara ya, seperti mendengarkan seseorang yang membacakan cerita dengan keras. Itu dia auditory ya, learning channel which is auditory ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua atau learning channel yang kedua, yaitu visual. We can say that visual learners are better able to receive material or to receive information when it is presented in images or pictures. Kalau tadi lebih ke auditory, sekarang lebih ke image, foto atau gambar. Kita dapat mengatakan bahwa pembelajar visual ini lebih mampu menerima materi atau menerima informasi ketika disajikan dalam bentuk gambar ya, atau foto. Then the last is tactile. Tactile learners are better able to receive information or material when they have physically manipulated or touched the information. Maksudnya di sini pelajar taktil lebih mampu menerima informasi atau materi ketika mereka secara fisik dapat memanipulasi atau menyentuh informasinya itu ya. So, as the teacher of young learners, we need to give a comprehensible material for young learners, right? Jadi di sini kita sebagai guru atau guru muda, kita perlu memberikan materi yang bisa dipahami untuk pembelajar muda atau untuk anak-anak di sini, anak usia dini. So that's why teachers of young learners, when presenting the material, they need to use these three learning channel. Nah, jadi kalian sebagai guru muda ya, kalian mesti menyajikan materi dengan menggunakan 3 saluran pembelajaran ini karena akan lebih menarik dan lebih mudah ya bagi anak usia dini untuk belajar atau belajar mendengarkan atau belajar listening. Yeah, after we learn about listening and background of teaching of listening, let's continue to the third topic. It is about the development of listening skill. When teaching or listening, teachers of young learners need to consider the development of student listening skills. For instance, a child which age is 5 years old and she or he a native speaker, she is not able to listen and to follow instruction, is probably not going to be ready to learn academic content such as color, number, subjects of week, sound letter, and so on. Maksudnya di sini, ini misalnya ada seorang anak ya, dia itu seorang native speaker atau penutur asli yang usianya 5 tahun. Dia tidak dapat mendengarkan dan mengikuti instruksi. Mungkin karena hal tersebut dia tidak siap untuk mempelajari konten akademik seperti warna, angka, atau hari dalam seminggu, bunyi huruf, dan yang lainnya. By being able to follow simple instruction, it is one of the foundation of listening, reading skill that get the children to develop other skills. Dengan dapat mengikuti instruksi sederhana, itu merupakan salah satu dasar keterampilan mendengarkan dan membaca, yang dimana membuat anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa lainnya. Ya, anak-anak mampu mengembangkan keterampilan bahasa yang lainnya. So there are segments that can help us to summarize the development of listening skills. These statements are the first segment.
is you need to hear a word before you can say it, and then you need to say a word before you can write it, before you can read it, and then the last is you need to read a word before you can write it. Maksudnya di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang merupakan segmen pertama. Nah, kalian perlu mendengar sebuah kata sebelum kalian dapat mengatakannya, dan kemudian kalian perlu mengucapkan sepatah kata sebelum kalian dapat menulisnya. Dan sebelum kalian dapat membacanya, dan kemudian yang terakhir kalian perlu membaca sebuah kata sebelum kalian bisa menulisnya. Jadi semua itu saling terhubung ya. Harus mendengarkan dulu sebuah kata, baru kalian dapat mengatakannya, dan kemudian kalian mengucapkan kata tersebut, baru kalian dapat menulisnya. Dan sebelum kalian membacanya, kalian harus membaca dulu, baru sebelum kalian menulis. Jadi baca dulu baru menulis. Agak ribet ya, but you have to understand it ya. Now let's move on to the classroom activities and classroom technique. Yeah, when teaching listening, teachers of young learners need to consider several activities that can be used in English for young learner classroom. Nah, di sini kalian coba mengimajinasikan, imagine that you are teachers of young learners. Bayangkan kalian seorang guru anak usia dini yang mungkin TK seperti itu, dan kalian you want to teach listening, kalian ingin mengajarkan listening. Nah, di sini saya akan memberikan kalian beberapa aktivitas. Nah, tepatnya ada 5 aktivitas. Nah, apa saja sih aktivitas tersebut? Nah, yang pertama ada the first activities is TPR, the second activities is TPR song and finger plays, and then the third activities is TPR drawing. The fourth activities is TPR storytelling, and the last activities is minimal pair. So let's start with the first activities is TPR. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, TPR sudah pernah dengar, because previously I have already explained about TPR, but for today I will review a little bit it again. Yeah, I will review it again. Maybe just to remind you, maybe you forgot it. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. As you know, TPR is total physical response. In these activities, teacher can give simple instruction and student can follow the instruction. For instance, a teacher can use Simon Says game. Yeah, like this. Imagine that you are teachers and you say something. Nah, misalnya dalam permainan Simon Says, kalian seorang guru dan kalian berkata stand up, misalnya seperti itu. Lalu semua siswa kalian mengikuti instruksi kalian dengan cara mereka berdiri seperti itu. By doing this, teacher can practice the listening skills of the student. Jadi dengan menggunakan aktivitas tersebut, guru dapat mempraktekkan kemampuan listening dari siswa tersebut ya. And then the second activity is TPR song or TPR finger play. Maybe you are familiar or you have heard about TPR song. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, familiar dengan TPR song ini. As we know that TPR can combine with song and finger play. Jadi sini dalam TPR ini kita menggabungkan atau mengkombinasikan lagu dengan permainan jari. Nah, di sini I would like to give you some example, just like finger play, finger song, just like this song. Now please listen this song entitled Where is Pumpkin. So let's enjoy the song. Hey, where are my friends? Where is Pumpkin? Where is Pumpkin? Here I am, here I am. How are you today, sir? Very
finally found them. Yeah, that is the example of the Pinga Play song. Then you can also use the other song ya. Kalian bisa menggunakan lagu yang lain ya. Tentu saja harus disesuaikan dengan materi yang kalian punya. Nah, misalkan di sini saya punya materi part of body, kamu bisa menggunakan lagu yang lain. Misalnya lagu Head, Shoulder, Knees, and Toes itu ada seperti lagu berikut ini ya. Let's take a look. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Next, the third activity is TPR storytelling. TPR also can be combined with storytelling. So, how to teach listening skill in the class using TPR storytelling? Di sini TPR selain dengan lagu, TPR juga bisa dikombinasikan dengan dongeng atau mendongeng. Nah, gimana caranya? Kita simak yang berikut ini ya. Nah, please imagine that you are teacher ya. Kalian imagine, membayangkan kalian guru. For example, you have one story and in this TPR storytelling, you can use media such as puppet. Kalian bisa menggunakan wayang-wayangan atau boneka tangan itu, and then you already have a story, and then you ask two students to come in front of class to act as a character of the story. Nah, kalian bisa meminta siswa untuk maju dan bertindak atau berakting sesuai dengan karakter yang ada di cerita. Di sini saya punya contoh yaitu cerita The Lion King yang mungkin kamu sudah pernah mendengarnya atau membaca cerita ini. Nah, di sini hal yang mesti kalian ingat, ceritanya itu harus terdiri dari kalimat yang simple sentences. Karena seperti yang kalian tahu, kalian mengajar anak kecil, anak usia dini, rentangannya 3 sampai 5 tahun. Nah, di sini kalian bisa meminta siswa maju ke kelas ya. Dan sisanya tidak semua yang disuruh maju, ada beberapa yang berperan sebagai Lion King dan tokoh-tokoh lainnya, kemudian ada yang sebagai penonton. Nah, di sini kalian bisa membaca ceritanya, misalnya contohnya ya, ketika singa kabur, nah siswa yang memegang bonekanya ini seperti berlari ya, menggerakkan bonekanya seperti berlari, beraksi ya seperti itu. Nah, itu bisa salah satu contohnya ya. Misalnya when you say run ya, nanti otomatis anak-anak yang memegang boneka lion itu menggerakkan bonekanya seakan-akan berlari. Nah, seperti biasa ya, semuanya cerita yang akan kalian pergunakan pastinya harus sesuai dengan materinya ya. Mungkin kalau itu tentang hewan ya pasti ceritanya tentang hewan. Kalau misalnya seperti tadi tentang bagian tubuh, mungkin kalian bisa menggunakan boneka tangan yang lain atau puppet yang lain, jenis lain. Jadi sesuaikan saja. Next is the 4 activities TPR drawing. Mungkin ada dari kalian kalau pintar gambar ya pasti ini sangat bagus TPR-nya atau aktivitasnya. Nah, in this activity is same as TPR, but you can instruct your student to hold the paper and then to prepare some coloring, and then you have to give simple instruction. Nah, dalam kegiatan ini kalian menginstruksikan siswa untuk memegang kertas dan kemudian mereka menyiapkan beberapa pewarnaan atau diwarnai, dan kemudian kalian memberi instruksi sederhana. Misalnya instruksi sederhananya seperti ini ya. Kalian meminta siswa atau memberi instruksi, misalnya tolong gambar lingkaran di kertas kalian.
maksudnya di kata siswa ini. Kemudian siswa mengikuti instruksi kalian, mereka menggambar lingkaran di kertas, satu lingkaran. Kemudian siswa kalian instruksikan atau kalian suruh untuk menggambar dua mata yang ada di dalam lingkaran yang tadi. Tadi kan lingkaran yang besar, kemudian kalian suruh buat dua lingkaran di dalam lingkaran yang besar tadi. Anggap itu matanya ya. Kemudian kalian meminta siswa itu menggambar mata, maksudnya mewarnai mata yang tadi digambar. Nah, misalnya red gitu. Nah, warnanya harus sesuai dengan yang kalian perintahkan atau yang kalian instruksikan. So that is the kind of TVR drawing activities. And then let's move on to the last activities, which is about minimal pairs. So the first thing that you have to know is about minimal pairs. Minimal pairs is two words that differs only one sound. Maksudnya di sini kan ada dua kata yang penyebutannya atau pronunciation-nya mirip atau bahkan hampir sama persis. Nah, contohnya di sini saya punya dua kata, yaitu ship dan ship. Nah, ship yang pertama itu artinya kapal selam dan ship kedua yang artinya domba. Nah, sebenarnya kan mirip ya, hanya tulisannya saja yang berbeda. So, in this activity, teacher can use so many media, such as flashcard. Nah, untuk mengajarkan kata ini, kalian bisa menggunakan flashcard, ya. Jadi, kalian siapkan dua flashcard yang berisi kata-kata yang seperti tadi, ship untuk kapal selam dan ship untuk domba. Nah, di situ kalian bisa melihatkan, mungkin di flashcardnya itu diberi gambarnya. Jadinya dengan melihat gambarnya itu, siswa dapat mengetahui, oh yang ini yang kapal selam, yang ini yang domba. Nah, tentu saja sebelum kalian memperlihatkan gambar tersebut, kalian mengucapkan dulu ya, kemudian siswanya mendengarkan. Nah, setelah mungkin kalian bisa meminta mereka untuk membedakan. Nah, seperti itu, yang mana yang kapal selam, yang mana yang domba. Jadinya mereka tahu ternyata ada ya yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda. Jadi dalam kegiatan ini siswa dapat berlatih di depan kelas dengan cara mengucapkan dan mendengarkan, dan juga dengan cara membedakan kedua kata ini. Jadi dengan menggunakan flashcard dia bisa membedakan ya dua kata ini, walaupun sebenarnya pengucapannya sama, tapi dengan melihat flashcard dia tahu, oh ini berbeda katanya. Ya, seperti itu. Yeah, I think that's all for today. I hope my explanation will be useful for you, especially for teaching listening. Yeah, listening for young learners. And then for your task, you can check it on Visioner Smart. Okay, thank you for watching my video. See you on my next video. Bye-bye.